Makanya no wonder kalau semua ada beberapa orang di pesbas kami kena sakit, saya sehat. Why? Karena saya jaga imun tubuh. Wow, orang tuh kalau sehat maksimal. Yesus cerdas mengolah kesehatan fisiknya. Kesehatan adalah hal yang paling penting, baik itu jasmani maupun rohani. Banyak orang tidak menyadari bahwa kesehatan itu berkat dari Tuhan. Sampai begitu kehilangan kesehatan, mereka baru menyadarinya. Saya gak pernah menyadari COVID sampai saya kena COVID. Dari mulai COVID masuk di Indonesia bulan Maret 2020, saya menganggap remeh. Istri saya berkali-kali memberitahu, jangan keluar. COVID lagi tinggi, jangan ambil pelayanan. Oke, saya tahan. Tapi 6 bulan saya udah gak tahan lagi di rumah. Karena biasa saya pelayanan. Undangan, gereja-gereja udah mulai persekutuan-persekutuan udah mulai mengundang kembali saya. Pak Jojo, ayo datang. Khotbah di gereja saya. Istri saya bilang, jangan. Lalu kemudian Desember, banyak acara Natal gereja. Ada satu gereja berkata, Pak, saya minta Bapak untuk khotbah. Karena ini jadwal Bapak tahun lalu saya udah undang, please datang. Saya udah bikin untuk protokol, semua pakai masker. Dan Bapak pun khotbah pakai masker, semua protokol akan dijalankan. Please datang untuk melayani acara Natal di gereja kami. Lalu kemudian saya karena sungkan, saya jawab yes. Dan saya keluar dari rumah. Untuk pertama kali, dari mulai Maret sampai Desember gak pernah keluar rumah. Dan waktu saya pelayanan, saya pakai masker. Tapi kemudian, begitu saya ambil mikrofon, saya mulai berkhotbah. Masih belum terjadi apa-apa. Saya pulang gereja, masih gak terjadi apa-apa. Kemudian saya sampai di rumah, masih gak terjadi apa-apa. Tapi baru 2 hari kemudian, saya mulai merasa meriang. Saya merasa ngilu tulang-tulang seperti kena malaria. Saya pikir saya kena malaria. Tapi di Jakarta gak ada malaria. Ada malaria di Indonesia Timur. Akhirnya saya kolap, terkapar di ranjang, sakit tenggorokan, dan saya gak bisa cium bau lagi. Waktu dites, saya kena COVID. Barulah saya mulai menyadari kesehatan betapa penting. Tapi waktu saya kena COVID, saya berjuang untuk pulih dan sehat. Dengan saya istirahat 8 jam, dengan saya makan sebanyak mungkin, dengan saya exercise. Dan kemudian saya pergi ke atas dan saya mulai jogging di atas. Dan istri saya bilang, kamu kena COVID, lari-lari ke atas, turun. Masuk kamar isolasi mandiri, nanti kita orang kena. Dan betul, istri saya kena COVID gara-gara saya. Orang gak pernah merasakan sebuah anugerah hidup sehat sampai di kehilangan kesehatan. Dan kesehatan itu bukan kondisi yang permanen. Artinya, kalau kita sehat hari ini, bukan selalu kita akan sehat selama-lamanya. Jadi, jika kita sehat hari ini, kita harus mempertahankan kesehatan kita. Kalau kita gak pernah mempertahankan dan berjuang untuk sehat, kita akan sakit. Dan kalau kita sakit, kita harus berjuang untuk sehat. Dan kalau udah sehat, kita harus berjuang tetap sehat. Karena tubuh yang sehat merupakan imun yang kuat. Buat seseorang tidak mudah terserang penyakit. Sejak itu, saya mulai bikin istirahat saya harus cukup. Dan kalau saya istirahat gak cukup, saya harus makan berlimpah-limpah. Karena saya ingat, tentara Indonesia dikirim ke Papua. Kalau kurang makan, kena malaria. Tapi kalau berlimpah makanan, dia gak kena malaria. Makanya tentara-tentara Indonesia dikirim ke Papua, bukan makin kurus, makin gemuk. Nah, saya kemarin, tahun lalu, memimpin grup ke Tanah Perjanjian dan Turki, perjalanan ziarah 5 trip. Dari awal sampai akhir. Saya gak boleh sakit. Karena saya pemimpin dari grup ini. Yang saya lakukan, saya harus cerdas mengelola kesehatan saya. Walaupun satu grup mulai ada yang batuk-batuk. Saya kalau udah ada batuk-batuk atau kena
tenggorokan sakit salah satu peserta, langsung saya kasih obat saya. Pasti sembuh. Karena obat ini dari Australia, ini obat kalau kena COVID, sakit leher sembuh. Namanya obat dewa. Jadi saya cepat kasih, kalau saya nggak kasih, maka dia batuk mulai menyebar satu pes. Tapi yang menarik Bapak Ibu, selama saya berangkat sudah 2 tahun lalu dan tahun ini berkali-kali trip, Tuhan karuniakan kami kesehatan. Why? Karena saya menjaga imun tubuh. Saya harus pastikan saya tidur tepat waktu. Seandainya saya kurang tidur, saya makan berlimpah. Makanya kenapa pendeta saudara di depan susah kurus. Karena sering kurang tidur. Makanya makan harus berlimpah. Dan kalau kita travel, makan pagi dan makan malam di hotel buffet. Saya bisa sikat semua A sampai Z, semua yang ada di meja makan. Yang tersedia. Makanya no wonder kalau semua ada beberapa orang di bus kami kena sakit, saya sehat. Why? Karena saya jaga imun tubuh. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.